Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat jumpa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa kembali lagi dalam acara kesayangan dan kebanggaan kita semuanya, yaitu Qalbun Salim NTV. Apa kabar panjenengan semuanya yang ada di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing? Saya berharap semoga kita semuanya hingga saat ini masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu dalam layar kaca dalam acara rutinan kita, yaitu Qalbun Salim NTV. Semoga acara ini dapat menambah keilmuan kita, dapat mempertebal keimanan kita, dan semoga acara ini, selepas acara ini ada satu bekal ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga, anak, cucu, keturunan, kepada para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, kita bertemu kembali dalam tema yang sama, yaitu 1 jam lebih dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam, biasanya kita pakai kitab ini, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas dan membaca, menjelaskan lebih lanjut tentang cara dan model sandal yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin di antara kita masih bertanya-tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mestinya kan pakai atau punya alas kaki atau sandal. Nah, modelnya ini kayak gimana? Apakah modelnya sandal jepitan seperti kita sekarang, atau sandal selop, atau pakai sepatu sandal, dan lain sebagainya. Maka dalam pertemuan ini kita akan mencari tahu lewat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang bagaimana sih model sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan sebelumnya kita sedikit banyak sudah membaca dan menerangkan tentang model sandalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai sandal-sandalnya ini dibahas? Kan begitu. Kalau membahas Kanjeng Nabi itu ternyata tidak hanya akhlaknya saja, tidak hanya perilaku sehari-harinya saja, tetapi ternyata
model sandal, cara bersisir, kemudian model baju, itu semuanya dibahas oleh para ahli hadis. Karena begini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika hidup di dunia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah para nabi dan rasul. Selain itu, kita sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Ketika kita menjadi manusia yang tidak sempurna, maka ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap personal manusia. Kalau saya punya kelebihan, tentunya saya punya kekurangan. Kalau panjenengan punya kelebihan di satu sisi, di sisi yang lain, pasti jenengan punya juga suatu kekurangan. Manusia ketika mempunyai kekurangan, dia akan melihat orang lain, melihat manusia yang lain yang mempunyai kelebihan yang dia tidak miliki. Ketika seorang manusia melihat orang lain kok punya kelebihan, kemudian dia merasa belum mampu mencapai titik tersebut, maka ada rasa kagum yang muncul di dalam hati kita. Kalau kita ada kekurangan, misalnya ya, kita misalnya kurang ganteng atau kurang modis kalau berpakaian, maka kita akan melihat orang lain yang pakaiannya kok selalu pantas, tampilannya selalu modis, terus wajahnya ganteng. Nah, ada rasa sedikit kekaguman di dalam hati, pengen menjadi seperti dia. Maka manusia dari sini timbullah rasa yang namanya mengidolakan manusia yang lain, ngefans. Ya. Kalau sudah kekaguman itu memuncak dan terpupuk dan semakin besar dalam tubuh kita, dalam diri kita, maka timbul rasa ngefans atau mengidolakan seseorang. Kenapa kok mengidolakan seseorang? Karena kita yang mengidolakan ini merasa belum mampu atau tidak mampu untuk mencapai titik itu. Maka kita pengen menjadi seperti mereka. Atau paling tidak kita kagum, mereka kok bisa ya seperti ini. Sedangkan saya enggak bisa, makanya saya mengagumi orang-orang yang mencapai titik di mana saya tidak bisa mencapai titik itu. Maka manusia perlu ada yang namanya role model. Perlu adanya idola untuk menyemangati dia dan dia mencontoh perilaku role modelnya itu. Maksudnya begini, ketika kita mempunyai kekurangan, kita mengidolakan seseorang. Ketika kita mengidolakan seseorang, maka sedikit banyak kita akan berusaha mencontoh idola kita. Kalau kita misalnya ngefans sama seorang artis, ya, artisnya ganteng atau artisnya cantik, ya, maka kita ngefans. Nah, kita sebagai fansnya atau idolanya, kita berusaha meniru sebisa kita supaya kita ini mirip atau seperti idola kita. Ada adik-adik kita yang ngefans sama opah-opah Korea, ya, mereka sangat ngefans, mengidolakan. Maka mereka berusaha mulai tampilannya, makanan kesukaannya, kesehariannya, pun mereka rela untuk belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena pengen menjadi seperti orang-orang yang dia idolakan, opah-opah Korea. Padahal kadang ini sedikit memaksakan. Yang namanya makanan Korea dengan makanan Indonesia ini jelasnya beda. Dari segi rasa dan lain sebagainya jelasnya beda. Tetapi orang yang ngefans kepada opah-opah Korea, segala berbau Korea, ketika dia ngefans, maka makanan yang tidak akrab di lidah pun dia berusaha untuk suka. Maka perhatikan siapa idola kita. Ya, jangan sampai idola kita mengidolakan orang-orang yang salah, orang-orang yang ternyata jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada episode kali ini setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, kita jumpa lagi dengan acara kebanggaan kita yaitu Kolbun Salim. Kita sudah bahas di awal segmen tadi bahwasanya bagaimana pentingnya kita memilih idol atau pentingnya kita memilih orang yang kita ngefans kepadanya. Kita penting untuk kepada siapa kita mencontoh. Maka tidak heran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau idolakan nanti di hari kiamat. Nanti di akhirat engkau akan bersama orang yang engkau ngefans kepadanya. Mengapa kok seperti ini? Ternyata ketika kita renungkan lebih lanjut, yang namanya fans itu berusaha untuk menjadi semirip mungkin dengan orang yang dia idolakan. Kita contohkan tadi orang adik-adik yang ngefans sama opa-opa Korea, itu berusaha apapun yang dilakukan oleh idolanya, dia akan lakukan. Makanan favorit yang difavoritkan oleh idolanya, dia harus doyan. Bahasa yang diucapkan oleh idolanya dia harus bisa. Maka banyak sekali di antara adik-adik ini kemudian tertarik untuk belajar bahasa Korea. Terus kemudian makan makanan Korea yang namanya jamur enoki dan lain sebagainya itu ya. Yang padahal itu tidak akrab dengan lidah orang Indonesia rasanya. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh idolanya, dia akan berusaha untuk mengikuti supaya dia menjadi semakin mirip dengan idolanya. Maka tidak heran ketika setiap gerak-gerik idolanya, seseorang yang ngefans ini akan berusaha seperti idolanya. Nah, ini bahayanya apa? Kalau seandainya ada perilaku-perilaku dari orang yang dia idolakan yang menyalahi aturan agama Islam. Ada perilaku dari idola-idola kita yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada orang ngefans sama underground, musik underground. Ya, karena terkadung ngefans sama musik seperti itu, dan ada di antara aliran musik metal tersebut yang memuja setan atau satanisme, memuja setan, ya dia kalau memang benar-benar sebagai fans berat, dia bakal berusaha untuk ikut dari perilaku orang yang dia idolakan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada zaman beliau bersama sahabat adalah role model utama para sahabat. Orang yang paling utama dan nomor satu yang paling diidolakan oleh para sahabat. Sehingga pada saat itu saking ngefansnya, itu mungkin seperti adik-adik kita ya, yang ngefans sama opa-opa Korea. Kalau misalnya konser gitu, opa-opa Korea keluar dari panggung, dari backstage, itu langsung teriak histeris, saking idolanya, kan begitu. Itu zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu seandainya hidup zaman sekarang mungkin seperti itu. Apa buktinya? Ada suatu hadis yang menceritakan bahwasana kadu yaqtatiluna min wadu'ihi. Kalau Nabi SAW sedang wudhu, saking ngefansnya sahabat, bekas tetesan air wudhunya Nabi itu dibuat rebutan oleh sahabat-sahabat. Sampai-sampai kadu yaqtatiluna. Seakan-akan sahabat ini saking rebutannya, ini mau sontok-sontokan.
karena rebutan bekas air wudhunya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok seperti itu? Kadang ngefans berat gitu. Nah, tetapi kenapa kok hari ini tidak ada seperti sahabat yang sangat ngefans sama Kanjeng Nabi, hari ini minim. Nah, kenapa kok begitu? Jawabannya hanya satu. Karena kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalnya ya hanya kenal sekedar saja. Misalnya kenalnya bagaimana sih kenal dengan Kanjeng Nabi? Paling ya cuma kenal ibunya namanya Aminah, abahnya namanya Abdullah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib, bas cuma itu. Saya pernah bertanya kepada seorang murid, ya, murid SMA. Ada pernah murid SMA, ada SMP. Saya pernah ngetes ke beberapa anak. Saya bertanya begini. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Mekah menuju kemana? Nah ini sudah bingung. Saya tanya lagi, kalau perjalanan hijrahnya Nabi itu perjalanan dari Mekah menuju kemana? Ternyata di antara 10 anak yang kita tanya, kita tes, itu tidak semuanya bisa menjawab dengan benar. Rata-rata dari 10 anak itu ada 3-4 anak yang menjawab salah. Artinya apa? Padahal kita ini muslim dari lahir. Padahal ini kita mengaku umatnya Nabi Muhammad. Padahal kita ngaku bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia paling sempurna. Tetapi anehnya, kenapa kok kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Alasannya karena kita tidak kenal. Bagaimana kita mengaku bahwa Nabi Muhammad itu manusia paling sempurna, sedangkan kita kenal aja enggak? Ya, ini hanya omong kosong berarti. Kita mengatakan Nabi Muhammad manusia paling sempurna, apa buktinya? Kita pun enggak bisa membuktikan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan panjenengan yang ada di rumah juga begitu, ya. Masih minim pengetahuannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba jenengan jawab dengan hati masing-masing ketika saya lontarkan beberapa pertanyaan berikut. Apa bedanya perjalanan hijrah dengan perjalanan Isra Mi'raj? Kalau Isra Mi'raj itu dari Mekah kemana? Kalau hijrah dari Mekah kemana? Silahkan panjenengan jawab. Yang nomor 2, coba sebutkan berapa jumlah putra dan putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tahu jumlahnya? Kemudian kalau kita tahu, coba sebutkan berapa yang putra dan berapa yang putri. Siapa saja namanya yang putra, siapa saja namanya yang putri. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya pertanyaan sederhana saja tentang keluarga Nabi dan tentang Isra Mi'raj dan hijrah yang merupakan peristiwa terbesar di antara peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara kita banyak sekali tidak bisa jawab. Maka dari itu kita setiap Qalbun Salim kita ada episode-episode yang kita buat untuk mempelajari sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat kitab ini, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Harapannya apa? Harapannya supaya kita lebih kenal terhadap Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah kenal, maka tidak mungkin kita tidak ngefans dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tidak berlama-lama. Kita akan membaca hadisnya tentang sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bab yang membahas tentang sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fihi 11 hadisan. Dalam bab ini ada 11 hadis yang akan kita baca. Baik. Hadis yang pertama, hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang sahabat yang bernama Qatadah bertanya kepada sahabat Anas, bagaimana bentuk sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Anas menjawab, qala
lahuma qibalani. Sandalnya Kanjeng Nabi itu ada dua serampat, ada dua jepitannya ada dua. Kalau kita punya sandal jepit itu kan jepitannya satu, berada di tengah-tengah antara jari jempol kaki dan jari manisnya kaki. Ya, ini kan kalau zaman sekarang jepitannya cuma satu. Nah, kalau zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu pakai sandal, bener sandal jepit, bukan sandal selop, sandal jepit tapi jepitannya ada dua. Ya, jepitan yang pertama itu dijepit di antara jempol dan jari tengah. Terus kemudian yang satunya itu antara jari kelingking dengan jari manis kaki. Baik. Kemudian hadis selanjutnya hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid bin Al-Hadza an Abdullah bin Harith an Ibnu Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun syirakuhuma. Ya, sama dengan riwayat dari sahabat Anas tadi bahwasanya jepitannya sandalnya Kanjeng Nabi itu ada dua. Dan kemudian di sini ada tambahan mathniyun syirakuhuma, serampatnya talinya itu double. Ya. Kalau sandal kita mungkin talinya cuma satu, tapi ini talinya double. Punya Kanjeng Nabi itu jepitannya ada dua, kemudian talinya double. Baik. Kemudian hadis selanjutnya hadatsana Ahmad bin Mani' wa Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini. Ya, ini diriwayatkan dari sahabat Isa bin Tahman, beliau mengatakan sahabat Anas bin Malik mengeluarkan dua sandal, sepasang sandal yang jardawa ini, artinya polos, tidak berbulu. Jadi sandalnya Kanjeng Nabi itu terbuat dari kulit, dan kulitnya ini sudah dihilangkan bulunya. Nah, itu sandal yang dipakai Kanjeng Nabi yang dikeluarkan oleh sahabat Anas bin Malik dari ruang kamarnya. Faqala haddatsani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Thabit menceritakan kepada perawi hadis ini yaitu Isa bin Tahman bahwasanya yang dikeluarkan oleh sahabat Anas tadi, yang sandal enggak ada bulunya, yang sandal masih polos modelnya, tidak berbulu, itu adalah sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut pembahasan kita tentang sandal Nabi setelah iklan yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim NTV, kita kembali dalam acara kita Qalbun Salim dan kita masih membahas seputar sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segmen sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya modelnya sandalnya Rasulullah itu yang pertama model jepit. Kemudian jepitannya itu ada dua. Kemudian talinya itu double, serampatnya atau serampat kalau bahasa Jawa ya. Talinya yang mengikat itu double, jadi dua begitu. Kemudian sandalnya polos, ya, seperti sandal yang dikeluarkan oleh Sayyid Anas bin Malik dari kamarnya ya, untuk diberitahukan kepada sahabat Isa bin Tahman. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya. Hadis nomor 4, hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik qala hadatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Ubaid bin Juraij annahu qala li Ibnu Umar. Ya, ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Jadi suatu hari ya, ada seorang sahabat
yang namanya Ubaid bin Juraij ini melihat Abdullah bin Umar. Ubaid ini melihat Abdullah bin Umar, beliau memakai sandal model Sibtiyah. Apa itu model Sibtiyah? Sandal Sibtiyah ini adalah istilah untuk sandal yang modelnya ada bulunya. Ya. Kemudian apa komentarnya sahabat Ubaid kepada Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run." Saya tuh melihat sandalnya Nabi itu enggak pakai bulu, enggak ada bulunya. Wa yatawaddau fiha, dan Kanjeng Nabi itu berwudu di dalamnya, maksudnya memakainya. Fa ana uhibbu an albisaha. Saya senang pakai sandal seperti modelnya sandal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang polos tanpa bulu. Hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya sahabat itu zaman dulu merasa aneh kalau ada orang yang berperilaku atau memakai sesuatu kok tidak sama dengan yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menyeluruh ke masyarakat Islam pada saat itu di Madinah, itu apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu dilakukan oleh sahabat. Makanan apapun yang disukai Kanjeng Nabi pasti semua sahabat berusaha untuk suka. Bagaimana cara Nabi berjalan, para sahabat meniru semuanya. Bagaimana Nabi bertutur kata, para sahabat berusaha untuk menirunya. Bahkan sampai model sandalnya pun, jika ada orang atau sahabat yang memakai sandal yang modelnya berbeda dengan model sandalnya Nabi, itu merasa heran. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ubaid tadi, ketika melihat sahabat Abdullah bin Umar memakai sandal kok modelnya berbeda dengan sandalnya Kanjeng Nabi, itu merasa heran. Istilahnya kalau perkataan bebas kita zaman sekarang itu mungkin mengatakan begini, "Bro, kamu kok sandalnya pakai sandal kayak gituan? Saya melihat Nabi itu enggak pakai sandal model gituan. Kamu pakai sandal kok ada bulunya. Sandalnya Nabi loh enggak ada bulunya. Kamu kok pakai yang sandal berbulu?" Itu komentarnya sahabat Ubaid. Jadi merasa aneh ketika ada sahabat model sandalnya enggak sama dengan model sandal Kanjeng Nabi. Karena Nabi pada saat itu menjadi role model, menjadi panutan utama, sehingga apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pasti akan diikuti oleh para sahabat. Begitu, saking ngefansnya. Ini ro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al alati laisa fiha sya'run. Saya melihat sandalnya Nabi itu enggak ada bulunya. Sampean kok pakai kayak gitu? Pakai yang ada bulunya. Nabi sandalnya enggak pakai bulu. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi berwudu ya pakai sandal yang enggak ada bulunya tadi. Fa ana uhibbu an albasaha. Lah saya ketika melihat Nabi Muhammad memakai sandal yang model seperti itu, sejak saat itu saya suka memakai sandal yang tidak berbulu supaya sama dengan sandalnya Kanjeng Nabi. Begitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa terjadi demikian? Karena sahabat faham betul, kenal betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang keluar dari Nabi Muhammad, baik tutur kata, perilaku, gerak-gerik dan lain sebagainya, semuanya itu menggambarkan sebuah kesempurnaan. Jadi ketika sahabat melihat Nabi yang begitu sempurna, maka timbul rasa kekaguman yang luar biasa, yang akhirnya pengen ngikut mirip seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibnu Abi Dzib an Salih maulad Tau'amah an Abi Hurairah qala. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani, sama dengan hadis di atas bahwasanya sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jepitannya ada dua.
Hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an As-Suddi qala hadatsani man sami'a Amr bin Huraits yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Ini hadis diriwayatkan dari Amr bin Huraits, beliau mengatakan saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat memakai sandal yang makhsufataini. Apa makhsufataini? Makhsufataini maksudnya sandalnya itu dilubangi. Artinya dilubangi apa? Buat jepitannya tadi, ya, buat jepitannya tadi itu bukan ditempel terus dijahit, tidak. Tapi sandalnya tadi dilubangi untuk masuknya jepitan sandal ke lubang tadi. Jadi sandal itu dilubangi untuk nantinya dimasukkan yang jepitannya tadi ke dalam lubang tadi. Nah, kemudian ditutup terus dijahit. Ya kurang lebih seperti sandal jepit yang murahan itu loh. Itu kan ada lubangnya ya, ada lubangnya. Terus kemudian talinya akan dimasukkan ke dalam lubang, terus ngancing begitu kan. Nah itu kurang lebih sandalnya Nabi Muhammad SAW itu juga untuk memasukkan jepitannya itu dilubangi dulu. Nah, kemudian hadis ini juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sholat pakai sandal. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Apakah kita pakai sandal sholatnya di masjid? Nah, jawabannya adalah masjid zaman sekarang dengan masjid zaman dulu tentunya berbeda. Kalau sekarang masjid itu lantainya keramik, lantainya marmer, lantainya bersih. Ya. Kalau zaman Nabi SAW itu lantainya masih pasir, ya. Lantainya masih pasir, tidak keramik. Maka jangankan sholat pakai sandal, para sahabat pun ada yang sampai kencing di masjid. Ya, kencing di dalam masjid. Bagaimana cara mensucikannya? Ya gampang kalau zaman dulu. Ya, karena apa? Lantainya terbuat dari pasir, lantainya masih pasir. Ya tinggal diuruk saja. Kan begitu. Kalau sekarang ya jangan kencing di dalam masjid, nanti dimarahin sama jamaah yang lain, kan begitu. Baik. Nah, di sini juga menyatakan kan Nabi Muhammad itu sholat pakai sandal. Apakah boleh? Boleh saja. Ya. Tetapi dengan syarat asalkan sandal kita yang kita pakai itu adalah sandal yang terbebas dari najis. Artinya sandal tersebut kita yakin masih dalam keadaan suci. Kalau misalnya sandal kita tidak suci atau kita ragu apakah sandal kita suci atau tidak, maka apakah boleh sholat memakai sandal? Boleh, tetapi jangan dipakai, diinjak saja. Kalau misalnya kita punya sandal itu kan ada alas, ya, alasnya yang bawah, ada yang atas. Nah, kalau kita ragu tentang kesucian yang alas bawahnya sandal kita, tapi kita tidak ragu di belahan atas, bagian atas itu tidak ragu, kita yakin itu suci, maka kita boleh untuk sholat dengan sandal tersebut, tetapi jangan dipakai, tapi diinjak saja. Ini misalnya ini sandalnya, ya diinjak saja dengan kaki kita, nggak usah dipakai begitu, tapi diinjak. Ini tidak apa-apa, karena tidak membawa najis. Tapi kalau dipakai, nah itu yang tidak yang menimbulkan sholat kita tidak sah kalau ternyata sandal kita ada najisnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih seputar sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah iklan yang lewat berikut.
Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam acara kebanggaan dan kesayangan kita semuanya, Qalbun Salim Nasional Televisi. Kita sudah sampai pada segmen terakhir, segmen keempat. Dalam 3 segmen sebelumnya kita sudah bahas tentang model sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang tiba membahas tentang bagaimana cara memakai sandal sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 segmen sebelumnya tadi kita membahas model sandalnya, kita segmen terakhir ini akan membahas cara pakai sandalnya. Baik, langsung saja kita baca hadisnya. Hadis yang nomor 7, hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah kalian pakai sandal itu cuma sebelah. Yang kanan tok pakai sandal, yang kiri nyeker. Atau yang kiri pakai sandal, yang kanan enggak pakai. Nah, ini Rasulullah SAW ini melarang perilaku sedemikian. Liyun ilhuma jami'an. Jadi bagaimana solusinya? Ya pakai dua-duanya. Kanan, kiri dipakai semuanya. Au liyuhfihima jami'an. Atau kalau enggak mau pakai, ya jangan dipakai semuanya. Jangan satu dipakai, satunya ditenteng gitu. Ya. Kalau mau pakai semuanya. Kalau enggak mau pakai, ya jangan dipakai, dibawa aja semuanya. Jangan kemudian pakai selisian. Baik. Hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinad nahwahu. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanteskan diri, memanteskan penampilan. Ya, jangan kemudian kita pengen cari perhatian, akhirnya kita berperilaku yang aneh-aneh, sandalan selisian misalnya. Satu pakai sepatu, satu pakai sandal. Atau misalnya kita pakai sepatu semuanya, sepatunya yang kanan warna merah, yang kiri warna hijau misalnya. Ya, yang pantas. Kanjeng Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana kita berpenampilan yang pantas, yang sopan, yang enak dipandang. Kenapa? Karena kalau orang berpenampilan sembarangan itu juga kurang berwibawa. Kesannya juga tidak baik. Kesannya juga tidak pantas. Seorang muslim selain bagus akhlaknya, selain bagus batinnya, maka zahirnya juga harus bagus, harus dipantaskan. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulia sekali ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai hal sekecil ini Rasulullah memperhatikan. Pakai sandal pun Rasulullah ada pesan, ada hadisnya. Kalau pakai sandal jangan selisian. Kalau mau pakai semuanya. Nyeker semuanya. Ini hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Islam itu sampai hal pakai sandal pun masih diatur. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut dengan hadis nomor 8. Hadatsana Qutaibah an Malik wa hadatsana Ishaq bin Musa hadatsana Ma'an hadatsana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sama masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum," kalau di antara kalian mau pakai sandal, falyabda bil yamin, maka hendaklah memulai pakai dengan kaki kiri, kanan dulu. Kalau pakai sandal itu hendaknya yang pakai adalah kaki kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a, kalau melepaskan, falyabda bishimal, yang dilepaskan sandal yang kiri dulu. Nah, ini aturan main pakai sandal atau nyopot sandal. Kenapa? Karena pakai sandal itu lebih baik
Maka dari itu ketika kita pakai sandal, aturannya adalah kaki kanan dulu yang pakai. Ya. Kalau mau nyopot sandal, ini kaki kiri dulu yang nyopot sandal. Loh Ustadz, bagaimana kalau mau masuk masjid? Ya, kita pakai sandal nih. Ya, kita pakai sandal, mau masuk masjid. Nyopot kaki kanan pakai kiri? Kaki kiri dulu ya. Nyopot sandal kaki kiri dulu. Ya. Kemudian masuk masjid disunahkan kaki mana? Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan dulu ya. Coba perhatikan. Ketika kita pakai sandal mau masuk masjid, sandal yang dicopot sandal yang kiri dulu. Nah, kemudian masuk masjid kaki kanan dulu. Bagaimana nih terus? Aturannya bagaimana prakteknya? Ya tidak usah bingung. Ya, kita copot sandal, ya, kita bisa mengamalkan dua-duanya dengan cara begini. Sandal yang sebelah kiri kita copot dulu, tapi ini jangan naik ke masjid. Kaki kiri jangan naik ke masjid. Kenapa? Karena yang naik ke masjid ini harusnya kaki kanan dulu. Nah, setelah kaki kiri nyopot sandal, ini jangan naik ke masjid, tapi apa? Sandalnya diinjak saja. Ya, sandal diinjak, kemudian sandal yang kanan kita copot, baru kaki kanan menginjak ke masjid. Jadi ini menghasilkan apa? Dan kita mengamalkan dua-duanya. Sunnah mencopot sandal dengan kaki kiri, juga mendapat sunnah masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi begitu. Ya, itu aturan mainnya. Apakah boleh Ustaz kita nyopot sandal itu pakai kaki kanan dulu supaya enggak repot? Jadi kaki kanan, nah biasanya ya mungkin kita ini enggak ngeh cara nyopot sandal. Akhirnya ketika kita mau masuk masjid yang dicopot pasti yang kanan dulu. Kita nyopot sandal ini pasti kaki kanan dulu, kemudian melangkah masuk masjid. Ini biasanya seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada kaki yang mau masuk masjid. Ternyata nyopot sandal pun juga ada aturan mainnya. Maka mulai sekarang jenengan nyopot sandalnya kaki kiri dulu, kemudian sandalnya diinjak, kemudian baru kaki kanan nyopot sandal, kaki kanan kemudian kita langkahkan ke masjid. Nah, ini menghasilkan dua sunnah. Sunnah nyopot sandal dengan kaki kiri dapat, sunnah masuk masjid dengan mengendahulukan kaki kanan juga dapat. Cakep. Baik, mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada terusannya ya hadis ini. Faltakunil yumna awwalahuma tun'al. Maka yang pertama untuk dipakai adalah yang kanan. Wa akhiruhuma tunza, dan yang kanan ini adalah terakhir ketika melepas. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung baca saja karena waktunya sudah sangat mepet. Kita baca hadisnya langsung saja nggih. Hadis selanjutnya ini dari riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun man istata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi." Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu seneng kalau ngapa-ngapain itu dimulai dengan yang kanan dulu. Contohnya dalam apa? Fi tarajjulihi, kalau nyisir rambut itu yang sebelah kanan dulu. Jangan yang kiri dulu, ya. Yang sebelah kanan dulu kita sisir misalnya ya. Ya, sebelah kanan kita sisir, kemudian sebelah kiri kita sisir. Wa tana'ulihi, dan juga dalam cara pakai sandal itu yang kanan dulu. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci juga mendahulukan yang kanan. Baik, hadis terakhir. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sandalnya jepitannya ada dua. Wa Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar juga jepitannya ada dua. Sandalnya Umar juga jepitannya ada dua. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Dan orang pertama yang make
sandal dengan satu jepitan itu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu sandalnya jepitannya 2. Abu Bakar pakai sandal jepitannya ada 2. Umar pakai sandal jepitannya ada 2. Sayyidina Utsman pakai sandal jepitannya 1. Ini kata sebagian orang sekarang ya, ini berarti Sayyidina Utsman ini pelaku bid'ah. Ini sangat bahaya. Kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi sandalnya tidak ada jepitannya 1. Bahkan Abu Bakar, Umar, semua sahabat jepitannya 2 semuanya. Sayyidina Utsman melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Apa? Memakai sandal jepitannya 1. Ini mungkin kita berpendapat seperti itu. Tetapi para hadirin, muslimin, muslimat, rahimakumullah yang bijaksana, dalam hal keseharian dan seluruh sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa kemudian menggeneralisir apa yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Agama ini tidak sekaku itu, tidak se-ekstrim itu. Kalau kita menerapkan menggeneralisir hal itu, maka kita akan kesulitan sendiri. Bagaimana mungkin Sayyidina Utsman itu melakukan bid'ah? Kalau kita mengatakan tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Apa? Mengumpulkan sholat tarawih dalam satu jamaah. Terus kemudian pembukuan Al-Quran. Sayyidina Utsman dalam hadis ini memakai model sandal yang tidak pernah dipakai Kanjeng Nabi. Apakah kita mengatakan itu semuanya para sahabat sesat? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Perlu pendalaman, perlu keahlian, perlu proses yang panjang, pemahaman Al-Qur'an, pemahaman hadis. Tidak cukup kita menguasai agama dengan menghadiri pengajian rutinan yang seminggu sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, menambah wawasan kita mengenai Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akhirnya menimbulkan semakin cintanya kita kepada beliau, semakin mengidolakannya kita kepada beliau, yang harapannya semoga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Semoga kita dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama-sama beliau nanti di dalam surga. Amin, 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 ya rabbal alamin. Walafu minkum, mohon maaf atas segala tutur kata yang menyinggung, yang salah. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.